Baik, sudah banyak yang masuk, jadi bisa kita mulai. Untuk pertemuan pada siang hari ini, saya akan meneruskan materi minggu yang lalu. Minggu yang lalu saya sebentar. Minggu yang lalu kita bersama-sama telah mempelajari bab 10 rotasi benda tegar di sekitar sumbu tetap. Kemudian nanti dilanjutkan dengan bab selanjutnya ya. Bab 11 momentum anguler, dan nanti dilanjut ke bab 12 kesetimbangan statis dan elastis. Kesetimbangan statis dan elastisitas maksudnya. 3 bab itu yang sebagian sudah saya berikan minggu yang lalu, sebagian lagi akan saya sambung pada pertemuan kali ini, dan nanti rencananya saya akan langsung lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu tentang bab gravitasi. Untuk materi ini yang saya tulisi materi minggu ke-11 dan 12, ini sudah saya upload di Google Classroom. Betul ya? Sudah terlihat? Sudah ada yang sudah di-download? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Kemudian untuk materi lanjutan setelah ini yang materi minggu ke-12 dan 13, yaitu tentang gravitasi. Materi sudah saya upload juga di Google Classroom. Nanti cek di materi kuliah, judulnya yang materi minggu ke-12-13. Judulnya gravitasi, itu saya maksudkan minggu depan, kalau hari ini belum selesai yang gravitasi akan saya lanjutkan di pertemuan ke-13 minggu depan. Silahkan dicek dulu di Google Classroom sekitar 1-2 menit. Saya sambil mempersiapkan lain-lain ya. 2 menit lagi kita mulai. Silahkan Anda absen di OJW bagi yang belum, dan mendownload materi atau melihat materi paling tidak di Google Classroom. 2 menit lagi kita mulai. Sudah ya, kita mulai. Saya share screen materi berupa PPT, apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik, kita langsung sampaikan untuk materi. Di minggu kemarin kita sudah mempelajari bab 10 tentang rotasi benda tegar di sekitar sumbu tetap. Isi bab 10 ini seperti yang ada di samping kanan, di kotak warna coklat ada 9 subbab ya. Kemarin kita sudah mempelajari ada kecepatan sudut dan percepatan sudut.
Dimulai dari hal yang seperti ini. Ini hanya mengulang ya, kemarin saya sudah sampaikan, jadi saya berikan secara cepat saja. Ya, kemarin kita sudah tahu ada yang disebut panjang busur, posisi sudut, kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu ada kecepatan sudut rata-rata seperti yang persamaan 10/2. Kemudian ada kecepatan sudut sesaat seperti persamaan 10/3. Yang kemudian dari kecepatan sudut sesaat dan rata-rata tersebut, kita bisa dapatkan percepatan sudut rata-rata dan percepatan sudut sesaat. Secara umum, ini adalah kinematika juga, tetapi kinematika yang terkait dengan gerak benda yang sifatnya ada unsur melingkarnya. Di awal-awal pelajaran fisika dasar dulu, kita mempelajari kinematika, tapi untuk benda yang bergerak hanya translasi saja. Nah, sekarang di samping translasi ada rotasinya. Nah, kinematika rotasi itu bisa digambarkan dengan persamaan-persamaan yang terpampang di slide ini. Selanjutnya, dari persamaan tersebut, kita juga ini dapatkan ada rumus-rumus atau persamaan untuk kinematika ya, yang penjabarannya dari apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan minggu kemarin atau bisa dilihat di slideshow ini, di mana ini kita temukan ada pertama persamaan 10/6 ya. Ini kinematika untuk rotasi. Kemudian 10/7 ini juga rumus untuk kinematika rotasi, dan 10/8 ini juga rumus yang terkait dengan kinematika rotasi. Dan dari 10/6, 10/7, dan 10/8 tersebut, kita bisa membandingkan dengan GLBB, rumus atau persamaan GLBB yang kita peroleh dari gerak translasi, gerak yang tanpa ada rotasi. Yaitu di gerak translasi ada persamaan yang seperti saya tulis di kotak, ya. Di kotak bentuknya seperti itu, yang kalau kita bandingkan dengan gerak rotasi, itu persamaan 10/6, 10/7, dan 10/8, itu secara umum ada kemiripan, ada bentuk yang atau pola yang sama. Hanya bedanya, sekali lagi, kalau di 10/6 itu karena gerak rotasi, di situ ada rumus atau persamaan kecepatan, maka kecepatannya adalah kecepatan rotasi. Sedangkan GLBB yang translasi yang ada di dalam kotak, di situ juga ada persamaan kecepatan, kecepatannya adalah kecepatan translasi. Maka ada V fungsi T dan ada omega fungsi T. Bentuknya 10/6 dan persamaan pertama ini kira-kira sama. Omega fungsi T sama dengan omega 0 plus alpha T untuk rotasi, yang translasi V fungsi T sama dengan V0 plus A kalikan T. Ya. Yang lain juga Anda bisa cek kira-kira bentuknya adalah sejenis, sama. Dan kemudian dari hubungan ini, dari kita menemukan persamaan untuk gerak rotasi dan ada persamaan untuk gerak translasi seperti yang ada di slide ini, selanjutnya ditanyakan apakah ada relasi, ada hubungan antara besaran sudut dan besaran linear. Ini maksudnya apakah kedua persamaan tersebut ada hubungannya gitu. Yang ternyata kalau kita cek, kita turunkan rumus-rumusnya, yang hubungan itu kita peroleh lewat ini pertama ini,
S sama dengan R kalikan theta. S itu pergeseran ya, atau jarak gitu. Yang ini sama dengan R, jari-jari, kalikan T itu sudut seperti yang ada di gambar di samping. Maka kita bisa menemukan bahwa hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan angular itu seperti persamaan 10.9. V sama dengan R kalikan omega. Kemudian hubungan antara percepatan tangensial itu bisa dicari sedemikian rupa sehingga menghasilkan persamaan seperti persamaan 10.10. Ada percepatan tangensial, rumusnya AT sama dengan R kalikan alfa, dan ada percepatan radial yang rumusnya AR sama dengan V kuadrat per R. Ya. Jadi percepatan itu ada dua, percepatan tangensial dan percepatan radial. Kalau percepatan tangensial itu percepatan yang ini arahnya selalu tegak lurus ya, arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jari. Jadi tangensial ini begini, sedangkan percepatan radial itu arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran atau pusat kelengkungan kalau bentuknya tidak melingkar. Jadi Anda perhatikan AR di sini dan AT di sini. Nah, kombinasi dari AR dan AT itu akan melahirkan percepatan total seperti yang ditunjuk di gambar. Jadi A arahnya ke sana. AR sama dengan omega kuadrat kalikan R, sedangkan AT atau A tangensial sama dengan R kalikan alfa. Alfa percepatan sudut, AT percepatan tangensial. Ya. Dan kemudian A total itu berarti bisa dirumuskan seperti tersebut, yang menghasilkan A total itu sama dengan R kalikan akar alfa kuadrat plus omega pangkat 4. Seperti persamaan 10-12. Sampai di sini apa ada pertanyaan dulu? Sebentar ya, Anda pahami ini dulu, saya tak ada sebentar, urusan sebentar, 3 menit nanti saya ke sini lagi. Silakan Anda mempelajari dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan. Saya izin 3 menit dulu ya.
Baik, kita mulai lagi. Untuk sampai di sini, Muhammad Mufti, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oh. Untuk Farelio Ardiana, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya, bisa dipahami ini? Bisa? Ya. Bisa, Pak. Ya. Baik, lanjut. Ini masalah kecepatan melingkar begini, ini ya, gerak melingkar, ada gerak rotasi begini. Ini erat kaitannya dengan kalau Anda menerapkan di mobil atau di sepeda begitu ya. Di roda itu nanti ada kecepatan rotasi dan sekaligus sebenarnya nanti ada juga kecepatan translasi. Jadi ada gerak rotasi dan ada gerak translasi atau apa yang disebut sebagai gerak menggelinding. Nanti akan kita lihat. Kita lanjutkan dulu. Kita kemarin juga sudah mempelajari energi kinetik rotasi. Bentar. Maaf, di tempat saya sedang ada orang memperbaiki sesuatu ya. Jadi agak suaranya masuk mungkin. Tapi untuk suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Terdengar jelas, Pak. Ya. Kalau ada suara teng-teng gitu, berarti ada suara tambahan masuk. Semoga tidak terlalu mengganggu. Ini ke energi kinetik rotasi, kita lihat bahwa kalau kita mempunyai sistem banyak partikel atau kita mempunyai benda tegar semacam ini, di mana benda ini berputar, maka kalau benda itu berputar, itu juga benda itu bergerak. Kalau benda bergerak, berarti dia akan mempunyai energi kinetik. Nah, energi kinetiknya bisa dirumuskan sebagai KI sama dengan setengah MI VI kuadrat. Ini maksudnya adalah energi kinetik untuk partikel KI. Maksudnya, di benda ini, benda padat ini kan sebenarnya ada banyak partikel. Nah, karena ada banyak partikel, maka kalau benda ini diputar, maka partikel yang ke I dia berputar, partikel ke-1 berputar, kedua berputar, ketiga berputar, dan sampai sejumlah N partikel. Maka itu dirumuskan KI. Itu maksudnya energi kinetik dari partikel ke I. Rumusnya ya setengah MI VI kuadrat. Nah, kalau partikel yang ke I, rumusnya begini, maka kalau energi kinetik untuk seluruh partikel yang kalau satu kesatuan menjadi satu benda, itu berarti bisa dirumuskan K sama dengan sigma KI. Sama dengan sigma setengah MI VI kuadrat sama dengan seperti ini. Sehingga diperoleh K rotasi, energi kinetik rotasi untuk keseluruhan ya. Untuk keseluruhan benda itu dirumuskan seperti persamaan 10-13. Dari 10-13 ini kita dapatkan di dalamnya ada komponen setengah sigma MI RI kuadrat. Nah, komponen tersebut yang diberi tanda merah ini disebut sebagai momen kelembaman. Momen kelembaman. Dengan demikian, kita bisa mendefinisikan I, yaitu momen kelembaman, seperti persamaan 10-14. I sama dengan sigma MI kalikan
RI kuadrat. Dari 1014 dan juga dari 1013, kalau yang MI RI kuadrat itu didefinisikan sebagai momen kelembaman, maka dari 1013 kita bisa dapatkan persamaan 1015. K sama dengan setengah I omega kuadrat. K sama dengan setengah I omega kuadrat. Nah, karena I ini, yang persamaan 1014 ini I sama dengan sigma MI RI kuadrat. Ini sebenarnya nanti setiap benda itu akan berakibat mempunyai nilai I atau momen kelembaman yang berbeda-beda, mempunyai rumus yang berbeda-beda. Kalau dicari secara detail, jadi kalau ini dianggap bendanya itu kontinu, bendanya mempunyai bentuk yang teratur gitu, maka ini nanti bisa dicari 1014 ini rumusnya bisa dirubah menjadi berbentuk integral, dan setiap benda yang mempunyai bentuk spesifik yang bentuknya sudah tertentu, misalkan kotak atau lingkaran atau kubus atau bola gitu, nanti akan bisa mempunyai harga I yang berbeda-beda. Itu bisa dicari perumusannya ya. Nah, cara mencarinya seperti ini. Momen kelembaman untuk benda pecal dari rumus umum 1014 ini kita bisa jabarkan menjadi seperti yang di bawah. I sama dengan limit seperti ini. Yang kemudian ini juga bisa diartikan menjadi sama dengan bentuk integral seperti persamaan 1016. Jadi I kalau yang bagian ini yang tengah itu berarti kalau dianggap bentuknya diskrit di mana ada delta M dan delta M mendekati kecil, itu akan berakibat sama dengan integral. Nah, hasil seperti integral ini. Integral R kuadrat dm. Kalau dm itu kita nyatakan dalam bentuk rapat massa, di mana rapat massa atau massa jenis itu biasa didefinisikan sebagai M per V. Bentuk umumnya M per V. Nah, kalau kita bisa rubah massanya itu kecil, maka menjadi dm. Kalau benda massanya kecil, maka volumenya kecil, maka menjadi dv. Jadilah dm per dv. Dan kalau dv itu sangat kecil sampai mendekati 0, maka kita bisa buat menjadi sama dengan limit dm delta m per delta v. Untuk delta v mendekati 0 seperti ini. Yang dengan demikian, ini sama dengan dm per dv. Jadi bentuk diferensial. Dari ini dan ini, kita bisa dapatkan dm sama dengan rho dv. dm sama dengan rho dv. dm ini kita bisa substitusikan ke persamaan atasnya, 1016. Sehingga kita bisa dapatkan I itu akan menjadi sama dengan integral rho R kuadrat dv. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kita lanjut ke teorema sumbu sejajar. Jadi kita tadi sudah mempelajari ada sesuatu yang disebut sebagai momen kelembaman, di mana momen kelembaman sebenarnya persamaan dasarnya 1014, tetapi kalau bentuknya kontinu, nanti bisa dirubah menjadi bentuk persamaan seperti ini. Nah, di
ketika kita mempelajari momen kelembaban ini, ada suatu teorema yang disebut sebagai teorema sumbu sejajar. Ketika kita mempelajari momen inersia yang dirumuskan seperti 10-14 atau yang persamaan di bawah ini, maka dalam hal ini kita merumuskan benda itu dianggap berputar, berputarnya di titik origin ya, titik origin itu titik 0,0 dan jadi pusat perputaran atau pusat putarnya itu itu sama dengan titik origin atau titik 0,0. Kalau keadaannya seperti ini, maka kita bisa temukan itu sama dengan seperti 10-16 atau sama dengan 10-14 atau sama dengan persamaan yang di bawahnya. Nah, kalau sekarang kita mempunyai keadaan yang sedikit berbeda, ini, jika isi adalah momen kelembaban benda terhadap sumbu putar yang melalui pusat masanya, maka momen kelembaban benda terhadap sembarang sumbu putar yang sejajar dan berjarak D dari sumbu tersebut adalah I sama dengan IC plus MD kuadrat. Ini maksudnya sebagai berikut. Jadi sebenarnya benda ini mempunyai sumbu putarnya itu sebenarnya di C mestinya. Tetapi kemudian, jadi kalau sumbu putarnya di C, benda ini akan mempunyai momen kelembaban IC. Jadi kalau benda itu diputar di titik C, ini akan mempunyai momen kelembaban IC. Nah, tetapi kalau sekarang, benda itu tidak diputar di titik C, tetapi diputar di titik O seperti ini, yang jaraknya ini adalah D, begitu. Maka ini nanti akan berlaku rumus momen kelembaban itu jadi berubah. Nah, berubahnya ini dikaji oleh orang, ada penurunan rumusnya, sehingga didapat bahwa I itu sama dengan IC plus MD kuadrat. Nilai IC ini nanti dicari dengan rumus yang sebelumnya. Kalau MD ini nilai yang tetap ya, maksudnya M itu adalah massa dari benda, D itu jarak dari ini pusat masanya terhadap dia tuh diputar di titik yang mana. Nah, ini adalah persamaan 10-17 dan ini disebut sebagai teorema sumbu sejajar. Selanjutnya kita mempelajari momen gaya. Momen gaya adalah suatu keadaan seperti berikut. Ketika kita mempunyai gambaran berikut, ada benda itu katakanlah yang dibatasi oleh warna kuning dan ada garis ini. Kemudian benda ini mempunyai sumbu putar ya di titik ini. Jadi benda ini bisa berputarnya melalui titik ini. Nah, dari titik putar ini ke titik tertentu itu berjarak R1. Dari ini ke titik tertentu yang lain ini berjarak R2. Nah, pas di titik tadi, titik di sejauh R1 dan R2 tadi, benda dikenai gaya. Pertama gaya F1 ke atas dan kedua gaya F2 yang ke bawah. Kemudian di sumbu putarnya, ini juga ada R3 ya.
F3 ini akan menyebabkan ada F3. Nah, dengan menggunakan analisa yang seperti ini, maka kita bisa dapatkan tau itu sama dengan R kalikan F kalikan sin P. Tau itu sama dengan ini. R Anda perhatikan, ya, F Anda perhatikan dari gambar, dan sin P juga Anda bisa cek di gambar ini. Kemudian dari ini kita bisa dapatkan R sin V itu sama dengan D. Ini V, sudut P, ya. Kemudian R itu mungkin ini, R ini, bisa dikata ini R. Kalau R sin V itu karena ini V-nya, kalau sin itu depan, maka ini ke sini itu R sin V, ya, R sin V. Atau berarti ini sama dengan ini. Sehingga ya maaf, ini belum, ini di sini ini kalau misalkan ini adalah R, ya. Nah, kalau kemudian di sini ini tau itu sama dengan R kalikan F sin V, kemudian R sin V itu sama dengan D, jadi pakai permisalan yang lain di sini tidak terlihat, ya. Kemudian maka kita bisa dapatkan berarti tau itu sama dengan F kalikan D. O itu sama dengan F kalikan D, ya. Nah, kalau kita mempunyai ada F1 dan F2 seperti ini F1 ke F1 ke sana, F2 ke sini nih, ya. Ini F2, ini F1. Maka tau 1 plus tau 2 itu sama dengan F1 kalikan D1 min F2 kalikan D2. Ya. Ini bentuknya seperti ini. Yang kemudian intinya kita bisa dapatkan persamaan langsung saja ini. Penjabarannya mungkin tidak usah Anda perhatikan sekali, yang penting ini bahwa tau tidak perhatikan sekali ini dalam artian karena ini kelihatannya agak rumit, ya. Mungkin yang penting Anda untuk fisika dasar ini untuk sekedar tahu bahwa ada momen gaya, yang momen gaya itu secara umum dirumuskan tau sama dengan F kalikan D. Tau sama dengan F kalikan D. Kemudian ini persamaan 1018, dan tau yang sama dengan F kalikan D ini juga nanti bisa dirumuskan dalam bentuk yang lain, 1019. Tau sama dengan I kalikan alfa, di mana I itu adalah momen inersia. Di sini sebenarnya saya hanya pengen memperkenalkan saja, ya, bahwa pada benda yang berputar, benda yang mempunyai gerak rotasi, itu nanti kita juga akan menjumpai gerak-gerak yang seperti kalau geraknya translasi. Jadi di gerak translasi kemarin kita juga ada usaha dan energi. Di gerak yang sifatnya rotasi ini, berputar ini, kita juga di fisika ini menemukan ada ini kaitan usaha yang rumusnya juga sama, ini secara umum sama dW sama dengan F dot ds
kemudian ini bisa menjadi seperti ini, ya. Kemudian langsung ke hasilnya saja, bahwa hasilnya ternyata W usaha itu sama dengan ini, setengah I omega T kuadrat min setengah I omega 0 kuadrat. Itu artinya pada gerak melingkar, usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Usahanya ini usaha yang terkait dengan gerak melingkar, energinya ini energi kinetik yang terkait dengan gerak melingkar. Karena ini rumusnya setengah I omega T kuadrat. Ini usaha yang dilakukan oleh gaya luar untuk memutar benda tegar terhadap sumbu tetap sama dengan perubahan energi kinetik rotasi benda tersebut. Ya, ini usaha dan energi, bentuknya perumusannya seperti ini. Jadi dari gerak translasi ini sekali lagi saya sebenarnya sifatnya hanya memperkenalkan, kita bisa rumuskan, ya, kita bisa perkenalkan ada usaha seperti ini, kemudian sebenarnya ada penurunannya yang seperti ini, hanya ini tidak usah jadi materi yang terlalu mendalam untuk masalah penurunannya. Yang penting ini untuk memperkenalkan kepada Anda bahwa di gerak rotasi untuk sistem benda tegar, ketika kita mempelajari usaha, dan usaha itu usaha untuk yang gerak yang sifatnya melingkar, maka kita dapatkan usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik seperti ini. Nah, selanjutnya kita mempelajari gerak menggelinding. Gerak menggelinding. Gerak menggelinding ini adalah gerak, ya, kalau misalkan kita punya roda ini mempunyai jari-jari R. Ini berarti roda itu bisa roda mobil, roda sepeda, atau sepeda motor, seperti itu. Kalau roda ini semula di posisi sini, kemudian dia bergeraknya kan dia sambil menggelinding, berputar di porosnya begini, dan karena ini ada gaya gesekan, maka ini juga akan bergerak ke depan. Sehingga setelah beberapa saat, maka roda ini akan bisa berpindah sejauh S ke depan. Nah, dari posisi awal yang seperti ini, kemudian dia bisa bergerak ke sini, maka benda roda ini dia bergerak translasi sejauh S. Nah, ini juga rodanya berputar, mula-mula di sini, tapi kemudian setelah di sini ini dianggap dia berada, jadi titik yang ada di sini setelah bergerak sejauh S, dia akan berada di titik ini. Yang dengan demikian ini dia ada perubahan sudut theta. Nantinya dimungkinkan benda itu juga akan bergerak lagi, ini kembali lagi ke sini dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan meninjau kalau keadaan yang semacam ini kita bisa anggap, ya, secara bagan itu menjadi seperti ini. Jadi roda ini mungkin ini dianggap mempunyai pusat massa di sini. Ini berarti dia mempunyai semacam VC begitu. Jadi VC itu kecepatan di titik C. Kemudian kita menganggap ada titik ini P, di atas P absen, di kiri Q, dan di kanan Q absen begitu. Maka kita akan bisa mempunyai hubungan S itu sama dengan R kalikan theta. S itu maksudnya kalau misalkan semula di titik ini, di bagian ini, ya, posisi ini, titik di suatu roda itu kan di sini. Ini berarti kalau kita tinjau di sini, jadi di sini. Setelah ini bergerak ke sini, titik ini kan akan berubah
di sini. Sehingga dengan demikian, dari ini ke sini, ini menempuh sejauh sudut theta. Kalau menempuh sejauh sudut theta, ini juga sebenarnya menempuh kalau secara linear, itu menempuh sejauh S. Jadi secara sudut menempuh theta, secara sudut itu berarti secara gerak rotasi menempuh theta. Kalau secara gerak linear itu menempuh jarak sejauh S. Nah, hubungan antara theta dengan S itu bisa dirumuskan seperti ini. S sama dengan R kalikan theta. Ingat, S ini di samping adalah jarak antara sini ke sini, itu sebenarnya sama dengan ini. Jarak dari titik ini ke titik ini. Jadi ini ke sini itu kan sebenarnya sama dengan S. Ya. Sebab secara umum ketika roda ini berputar ke sana, ini kan berpindah ke sana ya. Ya, jadi S yang di sini ini, S yang ada di sini itu sebenarnya sama dengan S ini melingkar ke sini sampai dengan di sini. Dari keadaan ini, kita bisa rumuskan S itu sama dengan R kalikan theta. Dan kemudian kalau meninjau gerak ini, kita menganggap ini punya pusat massa atau VC ini dianggap sama dengan ds per theta, per dt, ds per dt. Jadi kalau pusat massanya ini, geraknya kan ini tidak berputar, ini selalu tetap. Nah, VC-nya ini berarti sama dengan ds per dt. Tapi kalau titik-titik yang lain, dia kan akan berputar. Selanjutnya, karena ini ds per dt, S-nya sama dengan R kalikan theta, maka ini akan menjadi sama dengan ini. Kemudian, dari R d theta per dt, karena ini itu sama dengan omega, sama dengan kecepatan sudut, maka kita bisa dapatkan VC itu sama dengan R kalikan omega. Jadi V kecepatan yang di pusat C ini sama dengan R kalikan omega. Kalau S jarak yang ditempuh ini sama dengan R kalikan theta. Kalau VC sama dengan R kalikan omega. Nah. Selanjutnya AC, A di titik tengah ini, titik C, kan rumusnya sama dengan dVC per dt. VC itu dari atas itu sama dengan R kalikan omega. R kalikan omega. Sehingga R kalikan omega ini kita bisa masukkan atau gantikan ke VC ini untuk kemudian kita bisa dapatkan nilainya sama dengan seperti ini. Sama dengan R kalikan D omega per dt. Karena D omega per dt itu sama dengan, ini kan kecepatan rotasi dibagi dt. Maka ini kan sama dengan percepatan rotasi. Maka ini kita bisa tuliskan menjadi sama dengan R kalikan alfa. Ya. Sampai di sini bisa Anda cek ada hubungan S dengan theta, ada hubungan VC dengan omega, ada hubungan AC dengan alfa yang seperti persamaan. Jadi S itu menggambarkan gerak translasi, theta itu menggambarkan gerak rotasi, VC menggambarkan kecepatan translasi, kemudian omega itu menggambarkan kecepatan rotasi. Kemudian AC menggambarkan percepatan translasi,
dan alfa menggambarkan percepatan rotasi. Ternyata hubungan antara S dengan theta itu dengan cara lewat ada tambahan perkalian R, ini dengan perkalian R juga, dan ini juga dengan perkalian R. Dan kemudian kita lihat energi kinetiknya. Jadi kita tahu di persamaan sebelumnya K sama dengan setengah I omega kuadrat. Itu momen inersia. Kalau dari teorema sumbu sejajar, IP itu sama dengan IC plus MR kuadrat. IC itu sama dengan setengah IC omega kuadrat. IC sama dengan setengah IC omega kuadrat. Sedangkan ini maaf, masuk ini. K sama dengan setengah IP omega kuadrat, kemudian IP sama dengan IC plus MR kuadrat, maka IP ini bisa masukkan ke sini. IP bisa dimasukkan ke 11,3 untuk mendapatkan K sama dengan setengah IC omega kuadrat plus setengah MR kuadrat omega kuadrat. Dari sini kita bisa dapatkan 11,4 menjadi K sama dengan setengah IC omega kuadrat plus setengah MVC kuadrat. Yang ini berarti Anda bisa cek K energi kinetik itu kalau yang ini suku pertama itu adalah energi kinetik untuk yang sifatnya gerak rotasi, dan yang kedua ini energi kinetik untuk yang sifatnya gerak translasi. Jadi energi kinetik total itu sama dengan energi kinetik rotasi plus energi kinetik translasi. Ini energi kinetik benda yang bergerak menggelinding itu merupakan jumlah energi kinetik rotasi terhadap pusat massa dan energi kinetik translasi pusat massanya. Lihat pusat massa yang ini. Ya. Jadi gerak menggelinding ini adalah kasus khusus. Tolong ini diperhatikan, dicermati, kalau mungkin nanti akan saya keluarkan di soal ujian. Nah, ini dari ini tadi gerak menggelinding yang teorinya seperti ini ada contoh soal. Contoh soalnya ini berarti agak kompleks. Ini roda mula-mula di atas, ini di bidang miring. Bidang miring ini tingginya H, kemudian roda ini dilepas sehingga dia menggelinding. Menggelinding artinya dia berputar ada gerak rotasi, sambil dia bergerak maju sehingga ada gerak translasi. Jadi ini perpaduan gerak rotasi dan translasi, menghasilkan gerak menggelinding. Mula-mula ketinggiannya H, di sini dianggap ketinggiannya 0, ini mempunyai sudut kemiringan theta. Jika benda mula-mula diam, kemudian dilepas, apa yang terjadi? Menggelinding, tergelincir atau menggelinding. Tergelincir itu maksudnya, kalau benda ini dalam turun, itu tidak sambil berputar. Jadi dia hanya bergerak gini, tapi tidak sambil berputar. Kalau seperti kasusnya ini mungkin, kalau bentuknya balok itu kan, balok kalau diletakkan di bidang miring, mungkin saja dia tuh akan bergeser. Bergesernya tidak sambil berputar. Nah, itu adalah balok. Dan kalau ada keadaan balok itu disebut sebagai tergelincir. Kalau ini roda, ini kemungkinan yang lebih sering terjadi kan dia menggelinding. Tapi dimungkinkan juga ini tergelincir. Artinya dia hanya bergerak,
translasi tapi tidak ada gerak rotasi. Jadi ini pertanyaannya, jika benda mula-mula diam kemudian dilepas, apa yang terjadi? Tergelincir atau menggelinding? Jika benda betul-betul menggelinding, adakah energi mekanik yang hilang? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita cek. Ini jawaban bisa dipecahkan atau dianalisa dengan menggunakan rumus hukum kekekalan energi mekanik. Ini ada delta K sama dengan delta U. Artinya, di posisi awal dia mempunyai energi potensial, kemudian benda dilepas, maka energi potensial itu akan diubah menjadi energi mekanik. Prinsipnya sebenarnya seperti itu. Ini delta U, ini karena dia mempunyai posisi di H lebih tinggi, maka secara umum delta U itu nanti berarti kalau di sini dianggap MGH, di sini 0, maka delta U-nya itu akan menjadi MGH min 0, sehingga sama dengan MGH. Maka nanti delta U itu akan menjadi MGH, sedangkan untuk delta K itu kan sama dengan selisih energi kinetiknya. Nah, ini sebenarnya secara umum sama dengan setengah IC kalikan VC kuadrat per R ditambah setengah MVC kuadrat. Rumus ini tadi diperoleh dari ini. K kan sama dengan ini. Secara umum ini yang 11,4. K sama dengan setengah IC omega kuadrat plus setengah MVC. IC, nilai IC itu untuk setiap benda nilainya berbeda-beda. Nanti ini bisa dicek di buku, IC dari setiap benda itu berapa. Ini tergantung bentuknya. Nah, ini dari persamaan 11,4 ini keadaannya ya, delta K itu kan sebenarnya setengah ini tadi, setengah IC omega kuadrat. Nah, omega itu berarti di sini itu bisa dianggap dari hubungan V sama dengan omega R, V sama dengan omega R, maka setengah I omega kuadrat menjadi seperti ini. Ya. Omeganya itu dihilangkan, dirubah menjadi VC supaya karena yang ruas sini itu ada VC, jadi nanti biar ada VC dan VC gitu. Jadi ini supaya bisa digabungkan. Maksudnya begitu. Kemudian kalau delta K ini kok seperti ini, padahal delta K itu sebenarnya kan perubahannya. Jadi delta K itu sama dengan K2 min K1 ya, K2 min K1. Nah, ini secara umum di sini sebenarnya K1-nya itu 0, K2-nya ini ya. Sehingga ini mengapa 0 karena benda di sini diam. Maka ini jadilah K2 min K1, ini K2-nya. Dan ini adalah K2-nya. Yang tertera ini K2, terus ini min 0. Maka jadilah delta K itu sama dengan seperti ini. Sebab pengurangnya 0, maka jadilah seperti ini. Maka kita bisa dapatkan delta K itu sama dengan seperti ini. Ini IC terus VC kuadrat per R ya. Ini yang mengandung VC kuadrat, ini mengandung VC kuadrat, maka ini bisa dikeluarkan. Jadi seperti ini. Kemudian ini IC dibagi R. Ini ada kuadrat, maka ini jadi R kuadrat seperti ini. Ini mengandung setengah, ini setengah, maka setengah bisa ditaruh di sini. Terus ini M. Jadi bentuknya jadi delta K jadi seperti persamaan 11,5. Nah, delta K ini menurut rumus ini sama dengan delta U. Delta U-nya sama dengan MGH. Ya, MGH, ingat delta U sama dengan MGH. Maka kita dapatkan persamaan yang seperti ini.
Dan kemudian kalau ini dijabarkan atau diturunkan, kita dapat peroleh persamaan 11,6. PC sama dengan ini berarti akar ya, akar 2GH dibagi 1 plus IC bagi MR kuadrat. Ini ya rumus yang seperti 11,6 ini, rumus yang seperti 11,6 ini dipenuhi atau diperoleh ketika kita menganggap benda ini, roda ini itu berputarnya sambil ini menggelinding, berputar. Jadi dia berputar sambil bergerak. Jadi dengan demikian, kalau diasumsikan bendanya itu menggelinding, nanti ketemu VC-nya seperti ini, berarti VC yang seperti ini merupakan syarat ya, syarat agar benda itu ketika dari sini ke sini itu bisa bergerak menggelinding, Jadi syaratnya harus seperti ini. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Fatin Fahira, ada pertanyaan terkait dengan gerak menggelinding ini? Belum ada, Pak. Ya. Ini dipelajari saja sendiri ya, kalau mungkin saya tanyakan di ujian nanti. Kalau belum ada pertanyaan, silahkan dipelajari, kalau nanti mungkin saya tanyakan di ujian. Ya. Baik, sekarang kita lanjut ke bab 11 tentang momentum anguler. Isi bab 11 secara umum ada 6 subbab. Kalau Anda cek di buku Fisika Dasar Serbe, ya. Di sini kita memulai dengan memberikan pengertian vektor momen gaya. Vektor momen gaya itu didefinisikan jika misalkan, jadi ini masih terkait dengan gerak rotasi ya, masih terkait dengan gerak rotasi. Jika kita misalkan mempunyai benda yang seperti ini, benda ini bergerak berputar, bendanya ini sifatnya umum, kemudian dia bergerak berputar, perputarannya seperti ini. Ini bisa bergerak berputar karena dia terkena gaya yang arahnya begini. F ini membentuk sudut V kalau terhadap ini, terhadap garis ini, terhadap garis R ini. Kemudian di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y, dan yang ke atas tentunya ada sumbu Z. Nah, ini berputarnya melalui titik 0,0 atau titik origin. Toh, dari keadaan ini didefinisikan ada momen gaya. Momen gaya itu rumusnya to, to itu sama dengan R cross F. To sama dengan R cross F. Persamaan 11,7. Anda perhatikan di matematika ada perkalian yang namanya perkalian cross seperti ini. Perkalian cross ini perkalian antara dua vektor. R ini besaran vektor, F itu besaran vektor. Nah, perkalian cross semacam ini, kalau secara nilai, maka
dirumuskan sebagai R kalikan F kalikan sin sudut antara R dan F. Atau secara umum R kali F kalikan sin theta. Misalkan sudut antara R dan F itu adalah theta. Dan kemudian perlu dicatat karena ini perkalian cross itu adalah perkalian vektor, artinya hasilnya adalah besaran vektor, maka to atau momen gaya ini yang merupakan hasil dari R cross F ini, itu tentunya dia di samping mempunyai nilai juga harus mempunyai arah. Nah, arahnya itu mengikuti aturan ini. Ini kalau misalkan kita mempunyai tangan kanan dibuat seperti ini, kemudian R, di sini R, di sini F. Nah, ini kan R cross F. Maka ini arah perkalian, jadi maksudnya R itu arahnya ke sini, F arahnya ke sana. Nah, 4 jari ini menunjukkan arah. Jadi besaran pertama dengan besaran kedua. Jadi besaran pertama, besaran kedua itu berarti sama dengan arah 4 jari ini. Kalau ibu jari itu nanti akan menunjukkan hasil kali dari R cross F. Sehingga demikian mengikuti aturan arah tangan kanan ini, yaitu 4 jari mengikuti ini, 4 jari ini adalah arah dari ini R dengan F. Maksudnya ini kan 4 jari itu dari sini ke sini ya. Ini secara umum dari R ke F. Nah, begitu. Kalau misalkan ini harusnya R-nya di depan dulu ya. Jadi kalau nanti misalkan posisinya diganti, R-nya ini yang di F, F-nya ini ganti yang F, R, ya. Maka ini nanti, kalau untuk posisi begini, untuk keadaan begini, arah to, atau arah hasil kali R cross F, itu kan arahnya ke atas. Tetapi kalau misalkan ini dibalik, R-nya yang di sini, F-nya yang di sini, maka menurut katanya muflih aufa bekti. Ada? Muflih? Iya, Pak. Nah, kalau posisi R dan F seperti lawannya ini, artinya R yang di F, F yang di R, maka nilai to arahnya kemana? Arah to arahnya kemana? To jadi arahnya kemana? Momen gaya arahnya kemana? Pakai aturan tangan kanan ini. Jadi R ganti di posisi F, F ganti di posisi R. Kalau yang seperti ini, to atau momen gaya arahnya ke atas. Tapi kalau posisi R dan F berkebalikan, maka to arahnya jadi kemana? Ke bawah, Pak. Kemana? Ke bawah. Kalau yang lain punya pendapat? Giovanno, tahu? Giovanno, Yurio, Ersat? Tidak, Pak. Jawaban Anda bagaimana? Kurang tahu, Pak. Gimana? Suaranya kurang jelas. Ke bawah atau ke atas atau ke kiri atau ke kanan? Ke kiri, Pak. Kok ke kiri mengapa? Kalau tadi yang menjawab ke bawah, Muflih, bisa menjelaskan mengapa ke bawah? Karena jempolnya ada ke bawah, Pak. Kalau gini. Yang Giovanno setuju dengan jawaban Muflih atau punya pendapat sendiri? Jadi menurut Muflih pakai aturan
tangan kanan tadi, karena F dengan R, maka jadi arahnya ke bawah. Setuju atau punya pendapat lain? Insya Allah setuju, Pak. Oh ya. Ya, betul. Jadi jawaban yang betul seperti jawaban dari Muflih tadi. Ya, berarti Muflih sudah paham. Giovanna belajar lagi ya. Jadi benar. Kalau kebalik, maka to arahnya ke bawah. Terus lanjut. Kalau untuk nilai, to itu RF sin V. Kemudian ini sebenarnya perkalian cross seperti ini itu ada aturannya. Ini ada aturan matematisnya ya. Ada kalau IJK, I cross I, ini dan sebagainya. Ini silahkan nanti dipelajari sendiri atau dicek di buku matematika ya. Jadi ini hanya mau menceritakan kepada Anda bahwa kalau to itu dirumuskan sama dengan R cross F, maka kalau secara aturan yang mudah, to ini kan mempunyai nilai dan mempunyai arah. Kalau arahnya mengikuti aturan tangan kanan, nilainya mengikuti aturan begini. Nah, kalau secara matematis, maka sebenarnya to yang sama dengan R cross F ini, kalau perkalian ini mau dirumuskan secara rinci, itu memakai aturan yang berasal dari determinan seperti ini, dan juga berasal dari pengertian seperti ini, yang dengan pengertian yang ini, dengan rumus yang seperti ini, maka to itu berarti nanti sama dengan hasilnya ini. Nah, kecepatan. Jadi to itu juga bisa dirumuskan sama dengan ini. Jadi rumus to bisa pakai ini nilai, ini arah, atau bisa juga pakai aturan begini. Kalau ini lengkap ya, yang bawah ini lengkap karena kita ada pengertian I itu mau ini kan menunjukkan arah, J itu juga menunjukkan arah, K juga menunjukkan arah. Yang itu artinya nanti bisa dicek kalau hasilnya yang bagian J, misalkan yang bagian J ini 0, yang bagian I ini 0, ternyata hanya mempunyai bagian yang searah dengan K, maka to itu berarti nilainya sama dengan ini dan arahnya searah dengan K. K itu maksudnya kalau ini yang searah sumbu X, J itu searah sumbu Y, K itu searah sumbu Z. Kalau ini Anda belum pernah mendapatkan rumus ini, yang penting ini saja. Dan ini pengenalan, kalau belum tahu. Jadi, di fisika ada suatu besaran yang disebut sebagai momen gaya. Momen gaya itu adalah hasil kali antara R dengan F. Kalau ada benda yang berputar, berputarnya itu karena benda itu dikenai gaya. Nah, gaya ini terletak sejauh R dari pusat benda itu mau diputar. Jadi kalau misalkan benda ini di sini itu dipaku begitu, kemudian di sini itu diberi gaya arahnya ke sana. Kalau diberi gaya arahnya ke sana, maka benda ini kan akan bisa berputar. Nah, ada definisi kalau benda yang keadaannya seperti itu, benda itu jadi berputar, maka ada dikatakan benda ini akan mengalami akan mendapatkan momen gaya. Di mana momen gaya itu adalah hasil dari perkalian cross antara R dengan F. Bisa dipahami apakah ada pertanyaan sampai di sini? Apakah Anda sudah pernah mengenal perkalian cross yang dirumuskan seperti yang bagian bawah? Sudah mendapat pelajaran seperti ini?
Di matematika dasar ada? Belum, Pak. Belum. Kalau yang rumus atas sudah pernah tahu. Perkalian cross yang dirumuskan RF sin dan arahnya begini sudah pernah tahu? Sepertinya SMA sudah pernah, Pak. Ya. Ya, baik. Berarti cukup Anda pahami yang rumus atas saja. Selanjut ada pengertian lain terkait dengan masalah gerak rotasi ini, yaitu momentum sudut partikel. Ya, jadi sebelumnya kalau benda itu mengalami gerak translasi, maka benda itu akan mempunyai momentum linier. Kalau benda mengalami gerak translasi, akan mempunyai momentum linier. Maka kalau kemudian benda itu mengalami gerak rotasi, dia juga akan mempunyai momentum. Nah, karena geraknya rotasi, dia jadi mempunyai momentum rotasi. Nah, ini diperlihatkan keadaan seperti ini. Jadi ada suatu benda di sini, mempunyai massa M, dia bergerak dengan seperti ini, berputar. Nah, momentum sudut, jadi kalau ada benda sini bergerak berputar ke sana gitu, ini sejauh R, kemudian ini P itu adalah momentum translasinya, momentum translasi, maka ada perumusan, yaitu momentum sudut. Momentum sudut ini dirumuskan L sama dengan R cross P. R-nya ini, P-nya ini. Seperti persamaan 11-15. Karena R cross P ini sama dengan ini diperoleh dari ya P itu sama dengan M kalikan V, secara umum M kalikan V. Kemudian ya, ini ada sin V, ada sin V ya. Mengapa ada sin V? Karena ya ini tarik garis sini. Oh, sebentar, saya tunggu. Jadi pengertiannya gini, maaf. Saya ulangi. Jadi L itu kan sama dengan R cross P. Nah, R cross P itu kan rumusnya seperti tadi, itu kan nilainya sama dengan pakai sin ya, mudahnya gini. Jadi R cross P itu kan nilainya sama dengan R kalikan P kalikan sin sudut antara R dan P. Maka kita bisa dapatkan L sama dengan R kalikan P kalikan sin P. Kemudian P itu sama dengan M kalikan V, R itu sama dengan ya R saja, maka pada keadaan ini kita peroleh nilai dari L itu seperti persamaan 11-16 ini. Ingat, L ini disebut sebagai momentum sudut. Untuk arah dari L itu bisa mengikuti aturan tangan kanan seperti tadi. Ini kan L itu perkalian antara R dengan P. Nah, R ini kalau ditarik kan ke sana, P itu ke sana. Kalau mengikuti aturan tangan kanan, 4 jari itu jadi dari R ke P, maka ini akan menyebabkan jempolnya itu kan ke atas. Sehingga kalau L sama dengan R cross P, maka arah L itu jadi ke atas, karena jempol ke atas. Kemudian kembali ke nilainya adalah seperti ini, dan kemudian kita kembali ke momen gaya. Jadi, tadi kita sudah mempelajari di slide sebelumnya ada momen gaya.
momen gaya dirumuskan sebagai R cross F, F itu padahal sama dengan dP per dt, maka kita bisa substitusikan ke sini. Jadilah seperti 11/17. Ya. Dan kemudian L yang sama dengan ini. Ya. L itu kan sama dengan R cross P. Kalau ini diturunkan terhadap waktu, kita bisa dapatkan dL per dt sama dengan d per dt R cross P seperti ini. Ya. Dari sini kita pakai aturan turunan kalau U kalikan V ya, U kalikan V ini diturunkan terhadap T, ini R cross P, maka ini bisa didapat hasil yang seperti ini. Ini dari matematika dasar ya. Ini matematika SMA saya rasa sudah ada. Kalau turunan dari dua buah perkalian. Jadi hasilnya seperti ini. Ini itu dr per dt itu sama dengan V, kecepatan. Kemudian ini ya sebelumnya V cross P. V itu dengan P itu membentuk arah yang sama. Momentum kan sama dengan M kalikan V. Dengan demikian arah momentum dan arah dari V itu sama. Kalau arahnya sama, maka sudut antara V dengan P itu sama dengan 0. Karena ini perkalian silang itu rumusnya berarti V kalikan P kalikan sin sudut antara V dan P. Padahal sudut antara V dan P itu 0, sin 0 itu sama dengan 0. Sehingga dengan demikian, bagian ini itu akan sama dengan 0. Jadi yang bagian ini sama dengan 0. Dengan demikian kita bisa dapatkan dari tengah ini persamaan menjadi 11/18 menjadi seperti ini. Yang bagian ini hilang karena ini sama dengan 0. Jadi dL per dt itu sama dengan R cross dP per dt. Kemudian kita tahu TO ya. TO itu sama dengan ini, dL per dt. TO ini momen gaya. Kalau TO itu sama dengan seperti ini. TO sama dengan ini, pengertian tadi. TO itu juga sama dengan dL per dt. Ini dari yang sebelumnya. Ya. Apabila ada banyak partikel seperti ini, ya. Jadi kalau banyak partikel, ini kalau partikel tunggal, kalau banyak partikel kan tinggal menjumlahkan. Ini ada unsur Li-nya. Jadi intinya di sini kita tahu ada momentum sudut. Momentum sudut itu rumusnya L yang sama dengan R cross P. Ternyata dari L sama dengan R cross P itu kita peroleh kalau ini diturunkan menjadi R cross dP per dt ya. Jadi ini L sama dengan R cross P itu momentum. Kalau dL per dt, ingat, dL per dt ini kalau diturunkan menjadi seperti ini. Ya. Padahal TO itu sama dengan dL per dt, maka TO itu juga sama dengan R cross dP per dt. Jadi kombinasi dari 11/8, 11/9 itu berarti TO itu juga nanti hasilnya berarti sama dengan R cross dP per dt. Tahu maksudnya ini ya? Jadi TO itu sama dengan ini.
Ya. Jadi di sini kita mau mempelajari bahwa ada gerak translasi, di gerak translasi ada momentum linear, di gerak translasi ada gaya, maka di gerak rotasi itu jadi ada momentum sudut, dan kemudian ada ini momen gaya L yang ini momen gaya ini. Di gerak translasi kita tahu bahwa gaya itu dengan momentum hubungannya menurut hukum Newton 2, F sama dengan dP per dt. F sama dengan dP per dt. P itu momentum, T itu waktu ya. Dari dP per dt kan nanti kalau diturunkan menjadi P-nya M kalikan V, maka kan akan menjadi F sama dengan dP per dt sama dengan M kalikan dV per dt, atau nanti ketemu F sama dengan M kalikan A. Hukum Newton kedua kan seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau gerak translasi dari F sama dengan M kalikan A itu sebenarnya bisa diturunkan, F itu juga sama dengan dP per dt. F sama dengan dP per dt. Itu kalau gerak translasi. Nah, kalau gerak rotasi itu ada momentum sudut yang rumusnya seperti ini, L sama dengan R cross P. Kemudian ada momen gaya yang rumusnya sama dengan R cross F. R cross F. Nah, hubungan antara momen gaya dengan momentum sudut itu sebenarnya seperti ini juga. Tau sama dengan dL per dt. Ya. Momen gaya sama dengan momentum sudut dL, turunan dari momentum sudut terhadap waktu. Jadi ada analogi atau ada ya kemiripan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Ini penjelasan saya ini kira-kira bisa dipahami? Kok banyak yang diam? Fathur Rahman paham ini maksudnya? Oh, yang kurang jelas yang bagian mana? Kalau nanti mempelajari sendiri ini bisa dipahami? Ya. Ya, saya percaya ini silahkan dipelajari sendiri ya. Kemudian ini rotasi benda tegar terhadap sumbu tetap sudah dianggap bukan materi saja, tapi silahkan dipelajari kalau mau. Ya. Nanti tidak terlalu banyak materi yang terkait ini. Jadi ini dianggap bukan materi saja. Kemudian yang bagian ini, kesetimbangan statis dan elastisitas. Kesetimbangan statis dan elastisitas. Ini ada 4 subbab, bab 12 ini. Ini yang kita pelajari adalah pertama kesetimbangan. Kalau kesetimbangan ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan gerak rotasi juga. Yang dimaksud kesetimbangan ini keadaan seperti ini, kalau ada benda seperti ini kan setimbang. Setimbang itu artinya dia tidak bergerak. Tidak bergerak itu secara translasi tidak bergerak, secara rotasi juga tidak bergerak. Jadi benda itu diam secara umum. Nah, gambarannya seperti ini. Kalau benda itu dari ini menjadi seperti ini kan agak miring, jadi nanti kan dia akan bisa jatuh. Kalau bisa posisinya jadi miring seperti ini, benda itu sebenarnya kan terkena bisa terkena gaya ke sini dan gaya ke sana. Yang gaya sebelah kanan ini adalah
gaya gravitasi yang di sini tuh mungkin gaya normal. Nah, ini kita mempelajari kesetimbangan itu ada, ini disebut kesetimbangan stabil yang dua ini. Yang lain itu ini tidak stabil, ada yang netral itu. Ya, yang penting ini syarat kesetimbangan untuk benda tegak. Syarat kesetimbangan benda tegar ini biasa dipakai untuk orang-orang teknik sipil. Kalau orang membangun gedung itu kan gedungnya harus setimbang. Bangun jembatan, jembatannya harus setimbang. Sehingga kalau gedung itu setimbang, dia nanti tidak jatuh, tidak runtuh. Nah, syarat kesetimbangan itu yang pertama ini. To harusnya sama dengan R cross S, terus pengaruh gaya pada benda tegar itu bergantung pada bentuk. Dari ini maksudnya pengaruh gaya pada benda tergantung pada bentuk dan ukuran benda, berbagai gaya yang bisa kepada benda, gitu ya. Nah, langsung ini syarat kesetimbangan. Bila mana benda dikatakan dalam kesetimbangan, itu syaratnya dua. Pertama, kesetimbangan translasi itu jika resultan gaya luar sama dengan 0, sigma F sama dengan 0. Yang kedua, keseimbangan rotasi itu jika resultan momen gaya. Momen gaya itu yang ini tadi. Itu sama dengan 0. Jadi, ini dua syarat yang penting yang menjadi syarat untuk suatu benda bisa menjadi setimbang. Nah, ini adalah kesetimbangan statis. Kesetimbangan statis itu akan mengakibatkan pusat massa benda akan bergerak dengan kecepatan 0, kemudian juga benda itu akan mempunyai omega atau kecepatan sudut yang sama dengan 0. Kalau ini 0, itu artinya benda itu setimbang, dia tidak bergerak. Tidak bergerak secara translasi atau secara rotasi. Dan yang bagian kedua, bagian berikutnya dari bab ini, kita akan mempelajari tarikan, tekanan, dan geseran. Tarikan itu, kalau misalkan kita benda punya pegas atau benda yang panjang mula-mula L0, kemudian diberi beban di ujungnya, maka ini akan bertambah panjang menjadi L begitu. Nah, ini benda yang bisa dibuat begini ini, yang atas ini biasanya contohnya adalah pegas. Ini ada pertambahan panjang delta L. Pegas itu juga contoh yang lain, tidak hanya kalau ditarik begini, tetapi juga kalau ditekan. Kalau ditekan itu keadaannya begini, mula-mula dia panjangnya L0, terus di atasnya diberi beban, maka dia akan memendek menjadi L. Jadi L0 panjang mula-mula, L ini panjang akhir. Ini berarti dikenai F, ya, akan terjadi pertambahan atau pengurangan panjang ya. Kalau kasus ini berarti terjadi pengurangan panjang. Nah, di samping itu ada kasus lain yang disebut sebagai pergeseran. Kalau pergeseran itu misalkan ada benda padat yang berbentuk persegi begini, yang di sebelah sini terkena gaya F, yang di sebelah sini juga punya gaya F, dikenai gaya F, yang arahnya berlawanan, tetapi yang satu di ujung dalam, yang satu di ujung luar. Satu dalam, satu luar. Dengan demikian, ini nanti akan yang bagian sini kena gaya geser ke sana, yang bagian kanan sana, bagian dalam terkena gaya akan menggeser seperti ini, sehingga bentuknya seperti yang menjadi titik, yang seperti titik-titik biru ini. Nah, ini terjadi pertambahan panjang yang sebelah sini sebesar delta L, ya.
Yang di sini secara umum biasanya sama. Kalau bendanya simetris ya. Secara umum sama, yang sini juga delta L. Ini mempunyai luas A, ini ke sini mempunyai panjang L. Jadi yang atas ini permukaan ini mempunyai luas A, di sini mempunyai panjang L. Nah, kalau tarikan seperti ini, kalau ini disebut tarikan, maksudnya, kalau ini disebut tekanan, kalau ini disebut sebagai geseran. Ingat, ini tarikan, ini tekanan, ini geseran. Kemudian ada tegangan, ada tegangan. Tegangan itu didefinisikan sama dengan gaya perluas penampang, sama dengan F per A, tegangan. Kemudian kalau regangan, ini perubahan panjang dibagi panjang awal. Jadi delta L dibagi L0. Itu regangan. Di sini secara umum tegangan itu sebanding dengan regangan. Nah, kemudian ada suatu besaran yang disebut sebagai E, itu didefinisikan sebagai E sama dengan F per A dibagi delta L bagi L0. E ini disebut sebagai modulus Young. Ini disebut modulus Young. Modulus Young ini, rumus ini berlaku untuk tarikan ataupun untuk tarikan dan tegangan. Tarikan itu yang maksudnya seperti ini. Kalau yang tadi yang tegangan, yang satunya lagi yang ini. Nah, ini kan yang tekanan ini maksudnya. Ini tarikan dan ini tekanan. Ini akan menghasilkan suatu besaran yang disebut modulus Young. Kemudian di samping modulus Young itu ada modulus geser. Kalau modulus geser itu berlaku yang untuk ini tadi, geseran. Kalau geseran akan melahirkan modulus geser. Nah, modulus geser itu rumusnya ini, G sama dengan F per A, tadi juga F per A, kemudian dibagi delta L per L0. Kalau ini delta L-nya begini, yang atas ini delta L-nya ini, L0-nya begini. Kalau ini bedanya ya F per A, terus dibagi delta L per L0, tapi ingat di sini, kalau yang modulus geseran itu delta L-nya hanya samping sini, L0-nya di bagian ini. Nah, nilai dari ini, ada nilai modulus Young ini, kalau untuk kasus ini, modulus Young itu berarti miliknya yang atas ini ya, gas ini. Kalau modulus geser itu juga berarti miliknya benda tadi, yang digeser tadi ya. Nah, ini nilai ini menunjukkan karakteristik dari setiap benda. Ini dalam ilmu material berguna, ini nanti bisa dipakai sesuai dengan tujuan dari benda itu mau digunakan untuk apa. Ya, ini menunjukkan sifat dari benda. Dan ada modulus Planck. Ya. Modulus Planck ini dirumuskan sebagai B sama dengan min delta P dibagi delta P per V0. Modulus Planck ini, kalau ini P0, ini kemudian ini ada benda padat gitu. Dia volume awalnya V0, kemudian ini diberi tekanan gitu, tekanannya P0 begitu ya. Setelah diberi tekanan dia akan berubah volumenya menjadi P. Ingat P ini nanti ya berubah menjadi P. Dari P0 ke ini berarti dia menjadi ada perubahan tekanan ya secara umum. Jadi ini maksudnya dia dikenai tekanan. Nah, tekanannya itu sebesar delta P.
karena dikenai tekanan sebesar delta P, dia akan berubah dari V0 menjadi V, berarti ada delta V, ada perubahan volume, Nah, perubahan volume itu delta V, kemudian volume awal itu V0. Maka nanti kita bisa dapatkan modulus bulk itu sama dengan min delta P dibagi delta V per V0. Seperti itu. Nah, ini terkait elastisitas, nanti silahkan dibaca di buku ya, bahwa kalau keadaan pegas tadi secara umum yang seperti ini kalau benda itu panjang mula-mula L0, setelah diberi beban dia bertambah panjang delta L, gitu. Setelah benda ini penggantung ini dilepas, nanti dia gas ini akan bisa kembali ke panjang semula. Jadi ini L0 diberi beban jadi L, ketika ini dilepas, bebannya dilepas, maka ini akan kembali menjadi L0. Maka kalau pegas yang seperti ini dikatakan dia elastis, bisa kembali ke bentuk semula. Nah, ternyata penelitian menunjukkan bahwa sifat elastisitas suatu benda itu mempunyai batas. Jadi kalau benda itu dikenai gaya, kemudian benda itu akan berubah atau bertambah panjangnya menjadi delta L begitu, maka hubungan antara F dan delta L itu kira-kira seperti ini. Mula-mula linear, artinya ketika F ditambah, delta L bertambah, F ditambah, delta L bertambah. Kalau F dilepas, dia akan bisa kembali ke bentuk semula. Tapi di batas tertentu, itu benda itu akan tidak elastis lagi. Artinya, kalau tidak elastis, benda itu ketika sampai di sini diberi tambahan gaya, pegas tadi ditambah gaya, maka kalau gaya tadi kemudian dihilangkan, pegas tidak akan kembali ke bentuk semula. Tidak menjadi L0 lagi, tetapi sudah bertambah panjang sedikit. Nah, berarti di sini pegas itu mempunyai elastisitas hanya sampai dengan batas tertentu. Kalau melebihi batas tertentu itu berarti sudah tidak seperti pegas lagi. Nah, ini adalah batas tertentu itu disebut sebagai batas elastisitas. Kemudian selanjutnya, kalau benda itu semakin ditambah gayanya, diberi gaya gitu, nanti sampai di sini, antara sini dan sini itu dia tidak kembali ke bentuk semula, memang bertambah panjang tapi tidak kembali ke semula gitu. Dan nanti pada batas tertentu, dia atau benda itu akan bisa menjadi patah. Nah, ini adalah titik patah. Ini daerah elastisitas, ini disebut daerah plastis. Nah, ini diterapkan ke beton, elastisitas beton. Ini kalau tanpa tulang baja seperti ini, kalau ditekan ya, kalau dengan tulang baja seperti ini, kalau dengan baja patekan ya, ini silakan nanti dibaca di buku. Ini beton itu tergantung dia diberi tambahan apa, tulangannya terbuat dari apa. Kalau tulangannya baja seperti ini, kalau tanpa tulang baja seperti ini, kalau dengan tulang baja dia lebih kuat. Kalau istilahnya baja praktekkan ya, ini lebih. Jadi setiap jenis benda akan mengakibatkan sifat, maksudnya tambahan besi atau apa ke dalam beton itu akan mengakibatkan elastisitas dari beton yang berbeda-beda. Nah, ini dikaji di dalam ilmu teknik sipil yang nanti bisa dipakai untuk yang mempelajari kekuatan suatu benda atau juga mempelajari sifat suatu benda yang nanti tergantung dia mau diterapkan untuk apa benda itu.
Begitu sampai di sini, maka kita sudah mempelajari bab ini tadi, ya, bab buku dari survei bab 10, bab 11, dan bab 12, di mana itu ada hubungannya dengan gerak rotasi dan gerak translasi. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Baik, kalau belum ada, ini saya lanjutkan sedikit, 5 menit saja. Saya perlihatkan materi berikutnya. Maaf, saya keliru. Ini sudah terlihat yang saya share screen? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Di bab selanjutnya, kita akan mempelajari bab 13 tentang hukum gravitasi semesta. Hukum gravitasi semesta ini kita akan mempelajari 7 subbab, ya. Di sini secara umum sebenarnya kita diajak untuk mempelajari hukum Newton yang berhubungan dengan masalah gravitasi, yang kadang orang menyebut sebagai hukum Newton keempat. Hukum Newton gravitasi ini bunyinya begini: setiap partikel di alam menarik partikel lain dengan gaya yang besarnya berbanding langsung dan hasil kali massa kedua partikel tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Atau rumusnya begini. Jadi Fg sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Ini maksudnya jika ada dua benda berdekatan, benda itu mempunyai massa yang satu M1, yang dua mempunyai massa M2, dua benda itu berjarak R begitu, maka antara kedua benda itu akan terjadi suatu gaya, yang gaya itu sifatnya tarik-menarik. Gaya itu kalau yang bekerja pada benda satu, itu menurut buku ini disebut sebagai F21. Artinya, gaya yang bekerja pada benda satu karena disebabkan oleh benda dua. Kemudian gaya yang bekerja pada benda dua itu disebut sebagai F12. Itu artinya gaya yang bekerja pada benda dua karena adanya benda satu. F21 bekerja pada benda satu, F12 bekerja pada benda dua. Nah, F21 dan F12 ini nilainya dirumuskan sebagai berikut. Jadi rumusnya sama, Fg sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Tetapi ingat, Anda perhatikan F21 objeknya M1, F12 objeknya M2. Objeknya berbeda ya. Dan yang kedua, Anda perhatikan F21 arahnya ya dari M1 menuju M2, F12 arahnya dari M2 menuju M1. Jadi F21 dan F12 ini arahnya berlawanan, tetapi nilainya sama. Oke, ini disebut sebagai konstanta gravitasi universal. G nilainya seperti ini di dalam satuan SI. Ya. Kemudian Fg ini kadang orang menyebut sebagai hukum kuadrat terbalik. Hukum kuadrat terbalik.
Ah, kalau itu tadi perumusan secara, maksudnya secara nilai apa adanya, kalau ini sekarang perumusan secara vektor, ya, ini bisa dirumuskan seperti ini. Kemudian ini ada tanda minus, ya, ini mengacu ke buku ya, ada tanda minus. Itu tanda minus itu menandakan bahwa partikel kedua ditarik oleh jadi F12 itu menunjukkan partikel kedua itu tertarik ke partikel 1. Jadi sifatnya saling tarik-menarik. F12 maksudnya gaya yang dikerjakan oleh partikel 1 pada partikel 2-nya. Silahkan ini berikutnya nanti Anda pelajari sendiri dulu. Isinya silahkan dipelajari. Ini jadi masih ada waktu 30 menit. Saya minta Anda mempelajarinya sendiri dulu untuk yang bab gravitasi ini, dan penjelasannya besok akan saya sampaikan secara cepat di pertemuan minggu depan. Kemudian juga sekali lagi untuk yang materi sebelumnya tadi, yang ada materi bab 10, 11, 12 tadi, silahkan Anda cek di buku, Anda pelajari secara umum contoh-contoh soal yang berhubungan dengan apa yang saya jelaskan. Jadi sisa 30 menit yang ada silahkan dipakai untuk mempelajari contoh-contoh soal, kemudian juga mempelajari materi gravitasi. Nah, dengan demikian untuk hari ini saya sudah menjelaskan sampai dengan bab 13 gravitasi, dan minggu depan saya akan memberikan penjelasan lebih lengkap terkait dengan bab 13 ini. Sementara hari ini penjelasan umumnya saja, bahwa yang dimaksud dengan materi gravitasi itu adalah materi yang terkait dengan ini perumusan. Begitu untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, maka kuliah akan saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Sebelum selesai saya mengingatkan untuk Anda absen ya. Absen dulu. Untuk tugas, ada tugas yang dikumpulkan tadi malam ya? Ya, nanti saya cek saja di Google Classroom. Baik. Cukup sekian pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.